peristiwa kriminal terjadi, delik ada. Satu hal. Satu hal lain adalah adanya masalah dalam lingkup akademik, dalam lingkup sedang melakukan proses pembelajaran untuk dalam lingkup pendidikan dokter. Nah, di sini kami masuk. Penggalan pertama tadi, kalau menurut saya dan layaknya semua pertimbangan yang manusiawi, masalah hukum berjalan terus. Kini hukum sudah terjadi. Saya tidak menyulut. Saya tidak ingin memicu hal itu. Itu sudah jelas. Kalau enggak untuk apa? Ada sejawat saya yang berperan sebagai lawyer di sana. Tapi kan pelaku penganiayaan sudah ditetapkan jadi tersangka. Sudah ditahan pula, Dok. Itu dia. Jadi jelas-jelas peristiwa hukum itu harus jalan. Nanti akan terungkap sejak mulai dari penyidikan, gelar perkara sampai dibicarakan di court, di apa itu namanya, pengadilan, akan terungkap apakah si bodyguard yang berbaju merah ini adalah orang-orang yang memang tersulut juga. Tidak hanya sekedar kepatuhan. Nanti Prof akan mengulas itu. Tidak hanya sekedar kepatuhan karena dia ya itu kedekatan. Sopir. Saya pernah jadi supir dulu, Mbak. Jadi saya dekat sekali dengan induk semang saya. Kemudian induk semang saya itu wanita ladies. Jadi saya sangat menghormat kepada para ladies ini. Ya benar. Tapi nanti di pengadilan akan terungkap. Dia tidak hanya sekedar tersulut karena respeknya terhadap bosnya. Ini suatu faktor. Iya kan? Jadi itu satu hal akan terungkap nanti. Mudah-mudahan ada faktor pemaaf itu. Tapi yang kemudian satu hal, kenapa ini penting ya untuk anak-anak kawan ini. Kalau benar dia datang ke sana, saya ingin ke situ aja dulu. Dia datang ke sana atas permintaan untuk menjadi backup supaya keinginan perubahan jadwal, ini runutnya, perubahan jadwal bisa terlaksana. Ini sebuah intimidasi. Jadi ini memang dipesan. Kalau kawan-kawan itu akan bilang, memang ada niat, ada mens rea katanya. Harus disambung itu, Mbak. Mens rea itu sambung, jangan dipotong-potong. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Kan terbukti di pengadilan. Jadi di situ pentingnya ini mesti jalan kalau menurut saya. Bukan untuk menjerumuskan, untuk pelajaran. Nah, sehingganya bukan hanya ke kalangan koasisten, bukan ke kalangan kami yang berkecimpung di pendidikan kedokteran, apalagi diperluas dengan pendidikan khusus, ya kan? Bukan hanya sekedar berujung nanti bully atau enggak bullying, bukan hanya itu, tapi pelajaran. Enggak seenaknya aja ini seperti ini. Niatnya negosiasi, tadi ngobrol baik-baik, bukan intimidasi. Kenapa tidak? Nah, sekarang kembali ke pendidikan. Di pendidikan itu, sampai hari ini, walaupun stetoskop kami sudah nggak dipercaya, sampai hari ini, bahwa pokok dasar adalah etika dan attitude. Kemudian disiplin, kemudian baru yang ketiga itu adalah kompetensi. Itu tetap tuh menjadi itu runtutan yang tidak boleh dikotak-kotakkan. Itu merupakan suatu paket. Apalagi anak-anak ini, Lady dan Lutfi CS ini dia adalah sarjana. Dia tinggal menyalakan koskapnya, ya kan? Kemudian dengan itu dia akan menjadi dokter, bukan calon dokter lagi. Dia akan lebih diasah apa yang ditempa. Sekarang saya bicara tentang apa yang ditempa. Sebelum apa yang ditempa, dokter boleh tadi Dokter Niko seperti ingin komentar karena dia alumni FK Unsri soal ketidakadilan itu pasti ada. Dokter Niko dulu ya, tapi boleh ya. Setelah itu saya lanjutkan terus ya. Lanjut nanti Dok, masih panjang. Dokter Niko, sebelum sinyalnya terputus. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hal pertama yang mungkin aku pengen menyanggah adalah atau memberi suatu solusi kali ya. Harusnya di debat ini ada perwakilan dari Lutfi. Karena yang kita tahu di sini cuma hanya fakta dari si Lady. Kita tidak tahu fakta dari Lutfi. Sehingga kita bisa harusnya tahu nih dari dua cerita seperti apa dan kita bisa memberikan pendapat. Dokter Niko boleh penyanggahan berikutnya adalah
tadi Dokter Niko, sempat dibilang kami potong kalau dulu. jaganya Dokter itu Niko, kami dari luruskan 2 dulu, minggu dokter. sudah jalan. Dokter Niko, mohon maaf kami luruskan dulu. Tadi Dari di awal program sudah Catatan kami Demokrasi, sampaikan dari Maria. program Catatan Demokrasi kami sudah menghubungi secara langsung Lutfi dan kemudian juga sudah direspon bahwa mohon maaf tidak dapat hadir karena dalam posisi yang begitu trauma dan juga dalam posisi recovery. Begitu. Oke. Lanjut. Berarti saya lanjut ya. Saya menanggapin yang kedua tadi adalah suatu pertanyaan juga bagi saya. Kebenaran saya juga alumni dari Unsri. Tadi disebutkan bahwa ternyata Lady dan Lutfi dan teman-teman ini sudah berjalan 2 minggu, benar ya? Nah, sedangkan setahu saya sebelum kita memasuki stase berikutnya, jadwal itu sudah harus fix, sudah harus disahkan oleh pengampu koas dan sudah disahkan oleh DPJP atau konsulen, dan itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Apabila terjadi ganggu gugat, itu harusnya internal antar koasnya saja, betul? Nah, ini pertanyaannya kenapa ini sudah 2 minggu jalan, kenapa masih ada masalah lagi gitu loh? Nah, ini kan suatu pertanyaan besar kan, yang dimana saya juga alumni Unsri, saya tahu koas anak itu benar-benar sibuk banget. Kita juga dapat pasien tuh yang luar biasa banyak banget karena kita koasnya di rumah sakit pendidikan tipe A. Jadi memang untuk waktu istirahat pun kurang. Ini mengurusin masalah jadwal lagi aja tuh kayak 2 minggu udah berjalan loh. Kemana aja selama 2 minggu ini? Itu mungkin yang sedikit aku pengen tanyain dan pengen mendengarkan. Oke, lanjut Mas, silakan. Ya, jadi kan begini. Benar kata Dokter Niko, ya itu sudah harusnya tidak bisa dirubah lagi kan. Makanya Lady sudah menerima sebenarnya gitu loh. Mamanya mengkomunikasikan untuk yang ke depannya. Berarti kita bilang Januari lah. Kira-kira seperti itu. Jadi narasi di media yang butuh tahun baru segala macam, kami rasa kami tidak perlu klarifikasi karena memang itu tidak benar gitu loh. Jadi memang ini hanya untuk bicara yang ke depannya, jangan sampai dicap-cip-cup lagi gitu loh, ada kepentingan-kepentingan lagi gitu loh. Jadi dikoncang saja gitu loh, kira-kira biar se-fair-fairnya, kira-kira seperti itulah dokter. Tapi setahu saya ya, koreksi kalau saya salah, setahu saya kalau zaman saya kemarin, 10 minggu itu, 5 minggunya adalah di rumah sakit pendidikan tipe A, 5 minggunya di rumah sakit daerah. Nah, yang harusnya kalau 2 minggu ke depan, berarti kemungkinan tuh harusnya di 5 minggu di rumah sakit pendidikan tipe A ini atau di rumah sakit RSMH, itu udah ada semua. Berarti udah nggak bisa diganggu gugat lagi loh. Tapi kalau masih mau dirubah ya, saya tidak tahu ya, mungkin itu faktanya dari Lady sendiri yang udah dibilang, tapi ya saya berharap sebenarnya ada cerita dari Lutfi sebenarnya. Ya, karena faktanya memang kan yang muncul di sosial media kan hanya jadwal yang di Desember kan, yang Januari memang kita tidak keluar, jadi kita tidak bisa mengasumsikan juga bagaimana nanti jadwalnya kan gitu. Karena kalau emang jadwalnya di Januari harusnya udah pindah stase ke stase daerah, yang dimana itu akan dipecah lagi biasanya. Jadi kelompoknya lebih kecil lagi dan dibagi-bagi ke rumah sakit, dan itu udah di luar dari pembicaraan ini ya, menurut saya. Baik, gitu. Bapak Ibu, supaya makin clear dan tidak ada simpang siur di luar sana, kabarnya ketika insiden pemukulan terjadi, Lady tidak ada di tempat. Lady tidak dipertemukan langsung dengan Lutfi, tapi ada juga kabar miring yang beredar, Lady malah nonton konser. Apakah betul atau itu hoax semata? Sesaat lagi ditanggapi hanya di Catatan Demokrasi.